Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau bahas ya satu kasus ya guys ya. Ini kasusnya rame nih ternyata ya gitu ya. Gue sendiri lucu juga ya waktu denger gitu ya. Ternyata tuh kayaknya ini kasusnya terjadi kayaknya ya setahu gue gitu ya. Gue kurang ini juga sih, kurang ikutin juga ya, karena gue sebenarnya telat gitu ya. Kayaknya terjadinya sekitar 3 minggu yang lalu ya gitu, dan sampai nyeret ini artis influencer gitu ya. Jadi rame gitu, makanya rame karena yang keseret tuh artis dan influencer gitu ya. Jadi apa namanya, artisnya namanya Angela T ya, namanya Angela T. Jujur ngomong, sebelum kasus ini ya gue nggak tahu sih Angela T itu karena gue nggak terlalu ikutin ya kabar berita-berita artis sih begitu ya gitu ya. Gue nggak ikutin, jadi gue nggak tahu tuh Angela T itu gitu ya. Sampai gue tahu ternyata Angela T itu populer gitu ya, itu artis influencer gitu ya. Nah, jadi ceritanya nih ceritanya begini guys, ceritanya begini, ini lucu sih ya sebenarnya ya. Jadi ceritanya tuh ada satu orang gitu ya, bukan Angela gitu ya. Angela namanya Angie aja deh, panggilnya Angie lah ya. Jadi bukannya si Angela Angie ya, bukan si Angie ya, yang apa namanya, yang pakai jam palsu ya. Tapi ceritanya ini ada temennya Angela gitu ya. Temennya Angela ini pakai jam palsu. Jam palsunya Richard Mille, gila-gilaan gitu. Richard Mille kan, itu kan Richard Mille kan apa namanya, jamnya kan mahal banget tuh ya, lebih mahal daripada Patek Philippe gitu ya. Nah ini ternyata nih ada satu jam tangan Richard Mille gitu ya. Gue sih juga ini gue baru tahu nih gitu kasus ini gitu ya, ternyata rame gitu ya. Dan gue juga kayaknya udah telat lah, karena waktu gue cari-cari gitu ya, kayaknya beberapa post juga udah dihapus-hapusin gitu ya. Tapi gue masih bisa masih ketahuan lah, masih dapat sedikit-sedikit gitu ya. Dan menurut pengertian gue sih ini yang terjadi ya. Jadi ceritanya nih, temannya Angela T ini ceritanya tuh pakai jam tangan Richard Mille tapi palsu. Kayaknya palsu gitu ya. Kayaknya palsu gitu ya. Dan gue lumayan yakin palsu sih kalau gue dengar ceritanya gitu ya. Jadi ceritanya anggap aja palsu lah ya, anggap aja palsu ya guys ya. Walaupun orangnya sih menentang gitu, katanya nggak palsu gitu, tapi kayaknya palsu gitu ya. Nah jadi dia pakai jam Richard Mille ini yang gambar naga gitu ya, yang katanya pernah dipakai Jackie Chan gitu ya. Dan ini jam juga harganya mahalnya fantastis gitu ya, sekitar kayak 40 sampai 50 miliar rupiah. Ya kalau di rupiah tuh 40 sampai 50 miliar, gila-gilaan deh. Gua nggak ngerti lah gitu ya. Aduh, orang jam tangan semahal begitu ya. Aduh gila, gua kalau punya uang segitu juga nggak, ini bener-bener intinya bener-bener lah, kalau bisa misalnya orang beli jam 40 miliar ya, berarti kayanya seberapa ya guys ya. Itu kaya sekali ya gitu ya. Orang yang duitnya banyak banget ya. Aduh gila deh gitu. Nah jadi ini orang ini artis kali ya, ini artis juga kali, gue nggak tahu lah. Pokoknya temennya Angela T ya, itu pakai ini jam gitu ya. Terus waktu pakai ini jam ketangkap ada satu orang gitu ya, yang suka namanya buzzer gitu, yang suka yang nangkep gitu. Kalau misal ketahuan orang pakai jam palsu, dia akan ambil itu fotonya terus dipasang di sosmed gitu guys. Jadi tujuannya untuk memalukan lah, untuk mempermalukan orang yang pakai jam tangan palsu gitu. Namanya buzzer lah begitu ya. Gitu. Jadi di expose gitu loh. Di ini gitu, di dunia maya gitu. Ini pakai jam tangan palsu katanya gitu ya. Nah, untuk orang yang expose ini pasti sih menurut gue ini pasti orangnya pintar lah, udah ahli gitu loh dalam spot melihat gitu ya, jam yang palsu yang mana, yang asli yang mana gitu ya. Jujur gue sih nggak se itu ya, gue nggak sepeka itu gitu ya, jujur ngomong ya. Gue mungkin kalau misal bedain jam tangan asli atau palsu, mungkin kalau misalnya gue lihat di dunia sebenarnya, di real life gitu, gue mungkin bisa gitu. Tapi kalau lihat dari foto doang, gue mungkin belum bisa sebisa itu gitu ya. Nah ini orang nih, jadi dia bisa spot ini orang nih temannya si Angela T ini pakai jam tangan palsu Richard Mille yang gambar naga gitu ya, yang harganya 40 sampai 50 miliar gitu ya.
Nah terus jadi di blast kan gitu kan di dunia maya tuh itu orang gitu ya. Nah terus akhirnya Angelotti akhirnya tuh belain gitu, bilang kayaknya oh apa ini job apa bilang dia malah belain gitu loh. Dia nggak tahu, dia pikir temennya ini pakai jam tangannya asli gitu. Mungkin karena temen kali ya, namanya temen, jadi main bela aja gitu, nggak tahu salah nggak tahu bener, pokoknya main dibela gitu loh namanya gitu ya kan, teman soalnya gitu kan. Dan malah Angelotti malah jadi ngomong gitu, udah kalau nggak percaya itu asli palsu, udah ketemu aja sekalian apa di taruhan aja sekalian, taruhan 10 juta katanya gitu. Wah makin panas gitu kan. Nah akhirnya gue sempet sih lihat ya guys ya, lihat postnya gitu ya guys ya. Dan emang waktu di blast begitu ya guys, waduh apa orang yang nyibir tuh emang juga aduh gua sebenarnya ya apa ini ya apa ngomongannya juga jadi emang gak enak sih jujur yang ngomong gitu ya. Wah sindirannya sih bener-bener loh, aduh tajam gitu ya, tajam banget guys, bener-bener ya tajam ya. Aduh gue lihatnya juga ini ya, tapi makanya ini menurut gue kasusnya menarik ya guys ya, benar-benar kasusnya menarik. Dan abis nanti video ini gue pengen kalian coba ya tulis ya guys ya, menurut kalian pikirannya gimana gitu. Hari ini gue pengen kasih tahu pikiran gue gimana gitu ya, menurut gue siapa yang salah gitu ya. Nah terus akhirnya jadi di blast gitu ya, di blast, dan akhirnya Angelotti belain temennya gitu, belain temennya dan bilang katanya, oh ya ini nggak palsu apa gimana, wah dibelain gitu, padahal nggak tahu dia palsu nggak palsu, dia nggak tahu, dia main bela gitu loh, namanya temen salah nggak salah bener nggak tahu, main bela aja gitu loh. Nah terus akhirnya dan Angelotti sendiri tuh gue lihat gitu ya, orangnya tuh sebenarnya nggak ngerti soal jam gitu, jujur nggak ngerti soal jam tangan gitu loh. Dia suka jam tangan, tapi menurut gue lebih ke apa ya, ya buat ini aja, demen sama jam tangan mewah cuman buat status aja lah gitu kalau menurut gua sih gitu. Dia bukan orang yang sebenarnya ngerti sama jam tangan gitu lah ya. Dan perempuan rata-rata juga emang nggak ngerti soal jam tangan lah menurut gua gitu. Banyak ini kan sebenarnya dunia laki-laki ya gitu ya. Nah jadi Angelotti udah bela terus akhirnya malah ngomporin, bilang kayak oh apa di kalau nggak percaya udah taruhan aja 10 juta begitu kan, makin panas tuh kayak begitu kan. Nah akhirnya orang-orang yang watch lover gitu ya, yang entusias ya gitu ya. Nah akhirnya ya jadi ngeblas terus gitu loh, sampai akhirnya ini orang yang tadinya ngeblas siapa tuh namanya temennya Angelotti, akhirnya ngeblas Angelotti juga gitu. Tapi waktu di Angelotti di blast itu, si Angelotti ini tuh sebenarnya pakai jam, bukan jam tangan Richard Mille, tapi jam tangan Alexander Christie ya gitu, jam tangan fashion gitu ya. Tapi memang desainnya dari jauh kelihatan kayak Richard Mille gitu loh. Tapi orang ini mungkin mereka ribut kali ya di sana ya, gue nggak tahu ya. Mungkin mereka ribut karena si Angelotti kan bela temennya dibelas sama orang ini. Terus udah gitu Angelotti bela gitu, nah, jadi yang ngeblas ini nggak seneng sama Angelotti mungkin gitu ya. Jadi si Angelotti diblas juga gitu loh. Dibilang katanya pakai jam tangan Richard Mille palsu. Padahal dia nggak pakai jam tangan Richard Mille palsu. Dia pakai jam tangannya jam tangan Alexander Christie gitu. Cuma memang desainnya mirip gitu ya. Nah jadi wah akhirnya jadi rame banget guys gitu. Jadi rame banget gitu ya. Nah gua hari ini, dan kalau kalian bisa penasaran ya, coba deh guys, kalian lihat deh itu kasusnya deh gitu ya. Rame sih itu di sosial media gitu ya. Nah akhirnya ya akhirnya gue ada search ya dikit-dikit gitu ya. Gue tuh orangnya nggak terlalu, jujuran sebenarnya gue sama sosial media nggak terlalu aktif ya guys ya gitu ya. Tapi ya gue akhirnya ada denger kasus ini, menurut gue menarik sih gitu ya. Gue gatel pengen nimpalin dikit gitu ya, pengen ngomong sih menurut pendapat gue gimana gitu ya. Jadi menurut gue gimana guys soal insiden ini. Dan kalau misal kalian yang udah pernah denger insiden ini, coba kasih tahu ya guys ya, apa sih pendapat kalian ya, menurut kalian gimana, salah atau enggak, siapa yang salah, gimana ya. Tapi gue mau kasih pendapat gue ya. Kalau menurut gue gini guys ya, sebenarnya menurut gue sih Angelotti ini ada salahnya sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue gini, dan kalau misalnya Angelotti denger ya, masuk ke channel ini dan denger ya gue berharap dia denger lah ya. Tapi menurut gue gini, Angelotti itu ada salahnya gitu. Salahnya tuh begini ya guys ya,
memang gini, kalau yang jujur sebenarnya ya, kalau yang dia di blast ya, sampai kena blast ya. Sekarang tuh Angelotti jadi begini, waktu udah kena blast ya, dia tuh akhirnya jadi ngebela diri gitu. Jadi kayak wah merasa kayak dibully gitu ya. Terus udah gitu dia kayak ngomongnya ya kayak soal dibully gitu ya. Tapi menurut gue dia tuh ada salahnya gitu loh. Salahnya tuh adalah nah nanti gua ngomongin salahnya gitu ya. Tapi pertama-tama gue mau bilang begini. Dia pakai jam tangan Alexander Christie dan akhirnya kena blast gitu ya. Nah itu jujuran ngomong menurut gue emang kasihan tuh gitu ya, kasihan karena sebenarnya dia nggak pakai jam palsu tapi kena blast gitu kan. Nah kasihan, itu menurut gue kasihan tuh gitu ya, karena ya namanya orang nggak pakai jam tangan yang palsu tapi kena blast dibilang jam tangan palsu kan nggak enak kan kayak begitu ya. Ya kasihan memang gitu ya. Tapi salahnya Angelotti itu begini kalau menurut gue guys, karena satu ya menurut gue begini, dia punya temennya nggak tahu salah bener udah main bela gitu. Nah itu menurut gue tuh keliru gitu. Makanya itu sebenarnya kita juga bisa belajar sih dari kasus kayak begini ya guys ya gitu ya. Ini kan sebenarnya kasus bukan hanya jam tangan tapi kayak kasus hidup juga ya gitu ya. Kalau menurut gue tuh salahnya Angelotti begini. Jadi menurut gue ada dua hal sih. Satu, dia tuh menurut gue Angelotti tuh salahnya adalah dia bela temen yang dia nggak tahu salah atau bener gitu loh. Mestinya sebelum bela cek dulu gitu loh, jangan main langsung bela gitu. Karena ternyata ya setelah dibela dia sendiri akhirnya nggak yakin, karena kan dia bukan orang yang ngerti jam tangan kan. Akhirnya dia sendiri nanya orang gitu loh, nanya orang yang ya apa ini orang yang ngerti jam lah ya, bisnis jam gitu. Oh ini apa sebenarnya pasti palsu gitu. Nah orang yang yang dagang jam aja akhirnya kayaknya mulai mikir ini palsu sih kayaknya gitu. Nah dia mulai goyah makanya kan gitu. Jadi makanya menurut gua salahnya dia adalah dia main langsung bela gitu loh, mentang-mentang temen dibela. Nah makanya guys itu jadi pelajaran juga tuh buat kita. Kalau misal punya temen ya jangan main langsung bela aja ya. Kalau belum tentu dia bener loh gitu. Jangan mentang-mentang temen dibela gitu. Mungkin salah. Nah ini salahnya Angelotti adalah temennya nggak tahu bener salah main bela gitu loh. Udah gitu wah ngomongnya juga ngomporin lagi. Wah ini kalau nggak taruhannya 10 juta. Padahal temennya aja nggak ngomong gitu. Nah ini menurut gue memicu api gitu ya. Terus tapi nanti kalau itu kan namanya memicu keributan kayak begitu kan gitu. Nah terus akhirnya ya jadi mau nggak mau akhirnya ya dia juga kena, istilahnya orang lagi tempur gitu, dia malah kasih bensin ya jadi tambah nyala kan gitu. Akhirnya dia kena bakar gitu. Nah ya bukan dia yang kena api tapi dia bukan dia yang main api tapi dia tumpahin bensin gitu loh. Jadi makanya kalau kena ya jadi gimana ya gitu ya gitu. Jadi sebenarnya gue kasihan juga sih sama Angela ini karena dia sebenarnya nggak pakai jam palsu tapi dia kena gitu. Nah dalam hal ini gue sih sebenarnya ngerasa ya kasihan sebenarnya. Tapi Angela juga ada salah, kenapa dia taruh bensin di sono gitu loh. Dan juga salahnya kenapa, karena belain temen yang sebenarnya dia sendiri belum tahu gitu, dia main langsung bela aja. Nah itu salah. Nah terus kedua ya guys ya, menurut gue ya Angelotti salahnya lagi ya. Dan ini menurut gue yang paling menurut gue nih, kalau misalnya Angela juga denger ya, menurut gue ini sesuatu yang menurut gue dia mestinya jangan begini gitu ya. Menurut gue begini loh, Angelotti udah salah, udah belain orang yang salah. Tapi udah belain orang yang salah, tapi sikapnya itu bukannya minta maaf, tapi malah kayak ngelawan gitu loh. Nah menurut gue itu tuh salahnya Angelotti tuh. Jadi mestinya, dan Angela kalau misalnya denger gitu ya, ya gue sih mau bilang aja sih gitu. Menurut gue ya gue sih simpati dia akhirnya jadi dia, karena kan dia tadinya kan yang ribut cuman temennya di blast sama orang ini gitu. Orang ini namanya anggaplah A gitu, si A ngeblas temennya Angelotti, terus Angelotti so ribut gitu, so bela gitu, terus akhirnya dia kena gitu kan, kena seret gitu, akhirnya kena blast juga gitu kan. Ya emang terus akhirnya dia ngerasa kayak dibully gitu karena dikata-katain gitu, dia dikata-katain guys gitu ya. Ya itu emang bagian sananya emang ya sebenarnya Angelotti nggak salah dan dia kasihan juga digituin gitu. Tapi salahnya Angelotti menurut gue satu ya, tadi kan gue udah bilang dia bela orang yang salah gitu ya, main langsung bela tanpa tahu dulu gitu. Tapi kedua gini loh, kalau udah salah, misalnya temen udah dibela sama Angelotti udah bela orang yang salah, jangan
mestinya apa? Mestinya tuh udah minta maaf gitu. Paling nggak udah diem aja. Jangan ngerasa tuh kayak apa ya, gimana ya? Karena Angelati ini tuh ngelawan terus gitu loh. Udah bela orang yang salah, tapi ngelawan terus. Nah itu menurut gue tuh salah tuh, gitu loh. Jadi kalau Angelati juga denger gitu ya, gue berharap sih ya Angel udah jangan terus ngelawan gitu loh. Kalau kita udah salah ya mestinya terima aja salah gitu loh ya. Karena ini kan sebenarnya gini guys ya. Namanya kasus jam tangan palsu ya. Itu tuh sensitif gitu loh. Orang tuh di mana-mana ya, kalau misalnya kita jadi orang yang bener ya, mau bagaimana juga namanya barang palsu. Nanti gue mau buat nih satu video lagi gitu ya nanti ya, ngomongin lebih jauh ya soal barang palsu, jam palsu. Menurut gue gimana gitu. Kalau gue sih secara general ya, gue nggak tolerir sih namanya jam palsu gitu ya. Emang ada orang beberapa beli jam palsu ya, alasannya macam-macam gitu ya. Tapi secara umum ya, gue benar-benar anti sih jam palsu gitu. Dan gue juga kalau lihat orang yang pakai jam tangan palsu, gue juga jadi kayak, itu kan gimana ya? Walaupun mungkin ya kita nggak bisa hakimin orang 100% ya. Tapi dengan pakai jam tangan palsu itu tuh nggak bagus. Itu refleksiin karakternya yang nggak bagus gitu loh. Nah nanti gue bakal ngomong deh lebih jauh ya di video-video berikutnya gitu ya. Tapi menurut gue nih Angelati ini salahnya ya, dia udah bela teman yang salah. Terus udah gitu kedua ya, dia tuh juga nggak ngelawan gitu loh. Udah di blast. Terus udah gitu dia ngelawan gitu, ngerasanya dibully apa gitu ya. Mestinya tuh udah, kalau udah tahu temennya salah, ya udah terlanjur bela, udah gitu. Mungkin minta maaf lah. Oh ya sorry ya, aku nggak tahu apa gimana. Jangan ngelawan, soalnya Angelati nih ya, nih gue mau baca aja deh beberapa yang Angelati tulis gitu ya. Menurut gue ini kata-kata ini nggak bener gitu loh, menurut gue gitu ya. Nih, misalnya nih ya, Angelati ada ngomong misalnya nih, misalnya gini. Jadi setelah dia di istilahnya di attack gitu ya, dihajar di dunia maya gitu, dia malah membela diri gitu. Jadi malah ngomongnya kayak seolah-olah mereka kayak dibully gitu kan. Jangan suka merendahkan orang lain, mempermalukan orang lain, apalagi menghina orang lain. Bisa jadi orang yang kau rendahkan itu lebih tinggi derajatnya, lebih bersih hatinya, lebih mulia sifatnya, lebih banyak pahalanya, lebih dikasihi penciptanya. Yang penting penilaian di mata Tuhan, bukan dunia. Ya masalahnya begini ya, Angela ya. Masalahnya nih, masalahnya gini ya. Masalahnya tuh, gini loh. Ini kan kalian, ini kan Angel atau siapa nih? Temennya ini kan direndahkan karena kenapa? Karena kan pakai barang palsu. Iya kan, gitu. Jadi ya gimana gitu loh. Ya namanya orang kalau pakai barang palsu, ya pasti dipermaluin gitu loh. Dulu gini sih guys ya, dulu ya gue memang kan ada tuh kasus-kasus kayak misalnya orang pinjaman gitu ya. Terus akhirnya nggak bisa bayar gitu. Terus akhirnya di blast gitu kan ya. Kan ada tuh kasus gitu banyak kan dulu kan tuh ya. Gitu kan. Nah, itu memang dulu gue juga suka mikir gitu sih kayak, aduh kasihan juga ya ini orangnya di blast gitu ya. Tapi kadang-kadang gue sekarang makin lama makin mikir ya begini loh. Soalnya bagaimana gitu guys ya. Ini kayak misalnya pakai jam tangan palsu gitu. Itu kan sebenarnya emang perbuatan yang nggak benar sebenarnya. Perbuatan yang nggak benar tuh jam tangan palsu gitu ya. Mau gimana juga itu namanya ya itu kan sebenarnya nggak benar gitu loh. Itu kan nggak bagus. Pakai jam tangan palsu kan. Nah terus dan akhirnya ada orang yang ngeblast, itu sebenarnya kan itu hukum sosial gitu loh. Nah dan ini nih pernyataan Angelati yang gua juga nggak suka begini. Dia malah ngomong begini, ya pakai jam tangan palsu juga dia ada ngomong gitu ya, pakai jam tangan palsu juga juga pakai duitnya juga duit halal gitu aja. Nah itu nggak bener tuh begitu. Nah makanya pernyataan kayak gini loh, menurut gua nih ya Angela ya, kalau Angelati nonton gitu ya ini channel gitu ya, gue sih mau bilang gitu, sebenarnya nggak boleh ngomong kayak begitu gitu loh. Nggak bisa ngomong, oh karena pakainya uang halal ya jadi nggak apa-apa pakai barang palsu. Nggak bisa begitu dong gitu loh. Kalau misalnya pakai uang halal tapi melakukan perbuatan yang nggak benar, kan nggak benar dong gitu loh. Uangnya halal tapi dipakai dengan tujuan yang nggak benar, jadi nggak benar. Jadi nggak bisa pembenaran kayak gitu. Oh beli barang palsu tapi pakai itu, palsu ya palsu, tetap nggak benar gitu. Nah makanya itu yang gue bilang, kalau dia udah kena Angela udah di attack gitu ya, mestinya udah jangan ngelawan, tapi
oke, minta maaf aja gitu. Oh ya, sorry gitu. Kalau nggak paling paling nggak diem gitu loh. Menurut gua kalau orang tuh udah salah diem. Jangan terus ngelawan. Orang tuh marah gitu loh. Orang tuh marah gitu loh. Orang tuh nggak seneng kalau misalnya kalian pikir ya guys ya, misalnya kalian udah salah gitu ya, udah salah terus ditegor tapi kalian ngelawan, itu orang yang negor tuh bisa marah loh gitu, bisa marah gitu. Karena gue sendiri juga marah, gue juga orangnya paling gak suka tuh kayak gitu. Misalnya ada orang salah, gue bilangin gitu ya, kalau dia diem gue mungkin nggak apa-apa gitu, udahlah nggak apa-apa ya udah gitu loh, walaupun hatinya marah tapi nggak tersulut gitu. Tapi kalau dianya ngelawan ya kita tuh kesel gitu loh. Lu kan udah salah, kalau udah salah jangan ngelawan gitu loh maksudnya gitu. Nah Angelotti ini malah setelah udah bela orang salah, malah maksudnya pernyataannya tuh nggak menunjukkan kayak penyesalan gitu ya, gitu, nggak menunjukkan penyesalan gitu loh, malah ngomongnya kayak begitu, kayak belinya juga uang dia, uang halal lah gitu loh, ngomongnya tuh kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi itu menurut gua tuh yang namanya kayak gimana, terus malah ngomongnya juga kayak kayak kalau misalnya malah ngomong gini, kalau orang lain tuh, kalau misalnya ada orang kaya mah mulutnya juga nggak, istilahnya kayak ngomong tuh kayak seolah-olah message-nya adalah kalau orang yang ngeritik itu berkelas tuh jangan ngomongnya kayak begini, jangan pedes kayak begini gitu, karena dia tahu orang yang kaya juga mulutnya nggak pedes, katanya kayak gitu ya. Tapi menurut gue juga nggak benar, karena kenapa? Karena ya gimana ya namanya ya, ya namanya kalau orang namanya udah tahu ya, kesatu kan karena dia juga karena Angela sendiri memancing kan gitu, dia memancing gitu loh, maksudnya dia sendiri yang bakar bensin kan gitu, dengan ngomong taruhan 10 juta aja, taruhan 10 juta, itu kan nantang orang kan, jadi kesel gitu kan. Nah makanya dia salahnya tuh, dia tuh bela orang yang nggak benar tanpa nyelidikin dulu, udah gitu memanas-manasi situasi, udah gitu juga dia namanya ya, dia juga udah kayak begitu juga, bukannya maksudnya minta maaf atau diem, malah ngelawan gitu loh, malah ngomong ini kayak seolah lu bully gua lah, lu nggak berkelas lah, ngata-ngatain orang kayak gini, sedangkan kalau orang yang kaya bener nggak ngatain lah gitu loh. Jadi makanya kayak iya itu dia tuh, jadi nggak, menurut gua tuh ya salah lah gitu tuh, malah dibilang jangan suka ngerendahin orang lah, mempermalukan lah, karena mungkin yang dipermaluin itu derajatnya lebih tinggi lah gitu. Itu kan pembelaan diri kan, padahal lu udah ngelakuin salah gitu. Istilahnya lu kalau udah salah ya udah ngaku gitu loh, jangan nggak ngaku gitu. Kalau menurut gua sih begitu sih. Coba deh kalian boleh cek deh guys, itu kasusnya rame ya, tapi gua nggak tahu sih, yang gua denger sih katanya sih message-nya udah beberapa hilang sih. Emang gue juga lihat udah nggak terlalu banyak ya. Mungkin udah dihapusin atau gimana, gue nggak tahu sih. Gitu. Tapi ini gue lihat iya begitu. Dan begitu akhirnya gimana? Akhirnya dari yang gue lihat sih kayaknya nggak jadi belum ketemuan juga. By the way gini. Jadi akhirnya kan Angelotti kan nantang kan gitu. Kok udah ketemuin aja gitu. Akhirnya sampai yang orang yang yang suka jam, watch enthusiast, yang kritik temennya ini gitu, sampai juga nantangin. Ya udah, kalau soalnya temennya juga mengadakan pembelaan diri gitu, udah dibilang palsu malah jangan fitnah gitu loh. Nah sampai dibilang katanya ya kalau mau ya udah ketemuan aja di Richard Mille gitu, ketemuan di Richard Mille nanti ini gitu. Wow, terus tapi akhirnya juga nggak ketemuan gitu loh. Dan akhirnya temennya juga kayaknya mengadakan pembelaan diri gitu, dengan bilang kayak ini katanya dia ternyata pakai juga punya orang lain gitu. Nah itu kan juga jadi nggak masuk akal ya. Jadi katanya orang lain, dia udah dia yang pakai, sekarang dia ketangkep itu pakai barang palsu, terus dia bilang katanya ini orang lain punya gitu. Nah itu kan kayak berkelit gitu kan, gitu. Jadi gue lihat sih. Iya, jadi begitu sih guys. Jadi coba deh kalian kalau yang tahu ya kasus ini ya, coba ya guys tulis ya komen di bawah ya. Gue penasaran, pengen tahu pendapat kalian gimana. Tapi kalau menurut gue ya begini, kalau menurut gue nih Angela ada salah. Memang dalam satu hal gue simpati ya, waktu dia nggak pakai jam tangan
palsu tapi akhirnya kena blast gitu ya. Itu menurut gue sih Angela kasihan tuh, karena dia sebenarnya kan nggak salah tuh dalam hal itu gitu ya, tapi kena hajar gitu ya. Tapi menurut gue ini terjadi kenapa? Karena Angela salah, karena satu, dia bela orang yang salah, dia bela nggak pakai pikiran dulu, udah salah bener nggak tahu main bela, itu ke satu salah. Kedua, udah gitu, kedua waktu ngebela juga bakar bensin gitu. Kalau nggak, ayo ketemuan aja, taruhan 10 juta begitu ya, orang nggak panas gitu kan. Akhirnya orang digituin ya, orang makanya attack dia makin. Dan dia nggak sangka waktu dia ngomong begitu, ayo 10 juta ayo ketemuan ya, orang marah. Akhirnya apa? Akhirnya ya mungkin yang digituin marah, akhirnya apa? Akhirnya mampus, akhirnya jadi kena gitu, dia akhirnya jadi kena tuh gitu. Nah dalam hal ini emang kasihan gitu, tapi dia yang pernyataan itu. Makanya kalau menurut gue Angela tuh salahnya pernyataannya sih. Dan begitu abis udah semuanya ini terjadi juga, bukannya minta maaf atau gimana, tapi ya paling gak diem gitu, udah jangan ngelawan atau apa. Ini malah terus mengadakan pembelaan diri. Jadi kayak soalnya tuh nggak ngerasa salah gitu loh, nggak ngerasa salah. Itu sih yang menurut gue tuh salah sih gitu loh. Kalau udah gini ya guys, menurut gue ya, kalau misalnya kita udah salah ya udah gitu. Kalau kita udah tahu salah, udah jangan terus ngebela diri. Orang kan jadi kesel gitu sih guys gitu ya. Gitu, karena gue juga namanya manusia mungkin pernah salah lah gitu ya. Angela sendiri mungkin juga waktu bela temennya juga mungkin kan bukannya maksudnya baik lah, temen langsung dibela gitu, tapi akhirnya jadi kena seret gitu kan ya gitu. Tapi kalau udah salah ya udah jangan terus ngelawan gitu, menurut gue sih gitu. Coba menurut kalian gimana guys? Menurut kalian nih kasus Angelati ini lucu sih. Kalau menurut gue kasusnya rame gitu. Tapi gue sendiri dari kasus ini gue juga jadi tahu ya guys ya, ternyata tuh ada orang yang bisa ngeblas orang ya pakai jam tangan palsu loh. Gue baru tahu gitu ya. Ternyata ada orang kayak gitu ya. Jadi orang yang kelihatan pakai jam tangan palsu gitu ya, mejeng gitu pakai jam tangan palsu, terus akhirnya diblas gitu ya. Dan setuju gak gue sama action kayak gini? Menurut gue sih nggak keberatan. Karena kenapa? Karena memang ya itu salah kok gitu. Jadi makanya harus ada hukum sosial gitu yang bikin orang yang melakukan hal itu merasa malu gitu. Nah ini juga nih pernyataan Angelati yang menurut gue nggak bener banget ya, karena dia ada ngomong kayak gini. Dia bilang kayak jangan pakai jam tangan palsu. Gue ada denger dia ngomong jangan pakai jam tangan palsu, tapi jangan pakai jam tangan palsu, tapi jangan mempermalukan orang kayak begitu, jangan dibas kayak gitu. Nah itu menurut gue nggak setuju tuh. Ya kalau menurut gue, kalau nggak mau dibahas gitu ya jangan pakai dong jam tangan palsu kan, gitu kan. Itu kan sama aja kayak ngomong orang yang nyuri gitu. Ini kan sebenarnya jam tangan palsu begini kan sebenarnya bentuk pencurian kan, gitu kan. Gitu, lu ngopi namanya kan, gitu. Nah masa ngomongnya kayak jangan mencuri ya, tapi kalau udah mencuri jangan dihukum gitu. Ya nggak bisa begitu dong gitu kan. Namanya salah gitu. Nah itu pernyataan kayak gitu tuh makanya gue tuh yang gue nggak suka gitu sih, pernyataan dia sih, pernyataan Angela ini yang gue kurang suka sih gitu. Soalnya tuh kayak menurut gue tuh nggak ada penyesalan sama sekali gitu. Udah salah nggak apa-apa, tapi menurut gue jangan udah salah terus ngelawan, membela diri gitu. Nunjukin banget dia tuh nggak ngerasa bersalah gitu loh, padahal dia bersalah gitu loh. Jadi menurut gue gitu sih gitu. Kalau menurut kalian gimana guys? Menurut kalian Angelati salah atau enggak gitu? Dan menurut kalian gimana? Kalian kasihan atau gimana gitu loh? Coba ya guys ya, komen ya kalau yang tahu kasusnya gitu ya. Tapi gue sendiri jadi belajar sih. Gue jadi tahu ada orang yang ternyata suka bisa ngeblas begitu gitu. Jadi hati-hati loh kalau yang pakai jam-jam palsu ya, mejeng-mejeng begitu, itu diblas begitu gitu ya. Waduh gitu ya. Tapi memang gue jujur ngomong sih, gue sendiri ya, kalau misalnya orang pakai jam tangan asli pun ya, terus petantang gitu, gue emang dari dulu kayak kurang suka gitu. Tapi paling enggak kalau asli dan pakai duitnya juga duit halal, hasil kerja keras sendiri ya nggak apa-apa. Gue bisa ngomong apa kan, nggak apa-apa. Itu ya gue sih nggak kesel sih jujur. Paling cuma ngapain sih pamer-pamer gitu ya. Tapi gue nggak akan sampai kayak gimana gitu sih. Tapi kalau udah mamer tapi kan pakai jam tangan palsu kan ya orang muak ya gitu. Apalagi ini kalau orang yang benar-benar suka jam tangan ya emang pasti diblas gitu loh. Karena itu ya bukan kata jam tangan aja ya, namanya barang ya, antik ya atau apa gitu ya. Gue juga selain jam tangan juga ada guys, gue punya hobi lain gitu ya
gitu. Kalau udah ngomong jam apa barang palsu tuh orang tuh yang sebagai penggemar setia tuh pasti nggak seneng gitu loh. Di mana-mana semua begitu, bukan jam tangan aja gitu loh. Gitu. Ya namanya lu pegang yang asli, orang pegang palsu, orang pasti nggak seneng gitu loh. Alasannya apapun gitu loh. Nah, nanti gue bakal ngomongin lebih jauh lah soal jam tangan palsu lah ya. Gimana menurut gue ya. Gitu, alasan-alasan orang pakai jam tangan palsu, coba gue mau komenin gitu ya. Menurut gue gimana gitu ya. Ya nanti kan video Gojam berikutnya ya. Oke guys, begini aja, kalau kalian tahu kasus ini coba ya guys komen ya. Menurut kalian gimana? Tapi menurut gua Angela, secara ringkas menurut gua Angela ada kasihannya di kasus ini gitu ya, karena dia ternyata pakai jam tangan Angela Christie dan akhirnya orang yang ngeblas temennya malah targetin dia gitu sebagai kayak balas gitu kali ya, karena kesel kali sama dia kali ya, nggak tau lah gitu. Jadi dia yang tadinya nggak pakai jam tangan Richard Mille palsu, jadi dibilang katanya pakai jam tangan palsu. Nah itu kasihan menurut gua sih gitu. Dia sebenarnya nggak salah dalam hal ini gitu, tapi Angela sendiri kena kejadian gak enak gini itu menurut gua karena salah dia gitu. Jadi istilahnya gua simpati karena dia kena hajar gitu ya, tapi menurut gua juga kena hajar karena kesalahan dia juga gitu loh istilahnya. Karena kenapa? Karena satu, dia bela temen yang salah tanpa tahu dulu. Terus udah gitu juga udah bela yang salah, udah gitu memperpanas situasi lagi. Ngomong pakai taruhan 10 juta apa gitu-gitu. Nah, itu tuh kayak gitu-gitu itu loh. Orang tuh nggak demen gitu loh. Terus udah gitu udah ternyata kayaknya salah gitu ya. Kayaknya dia sendiri sampai tanya ke orang gitu kan, ini gimana nih kayaknya gitu. Makanya gue tahu ini Angela ini sebenarnya nggak ngerti jam gitu loh. Sebenarnya mungkin maksudnya pertama nggak jahat gitu ya. Dan begitu, makanya menurut gue sih bukannya dia maksudnya mungkin baik, bela temen doang gitu. Temen caranya udah salah gitu. Dengan memanas-manasin, terus bela tanpa nyelidikin dulu yang bener yang mana. Itu udah salah gitu loh. Tapi mungkin maksudnya nggak jahat gitu. Nah terus akhirnya kena bakar. Nah itu makanya simpati gue gitu. Karena mungkin dia kan apa ya, nggak sadar bakal bisa begitu kan gitu. Nah tapi menurut gue salahnya lagi adalah kalau udah kena salah begitu dikomelin gitu ya, mestinya udah jangan ngelawan lagi, ya ngakuin aja, paling nggak udah diem, jangan ini lagi gitu loh, jangan ngelawan terus gitu. Dan sayang, yang gue sayangin tuh udah salah, ketangkap salah ya, terus akhirnya malah ngelawan gitu loh dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang menurut gue nunjukin banget dia tuh sebenarnya nggak menyesali apa-apa gitu loh ya, dengan bilang kayak jangan pakai barang palsu, tapi kalau barang palsu kalau pakai uang halal boleh gitu. Nah itu menurutku tuh ya berarti dia mendukung kan, berarti dia sebenarnya nggak apa, kayak jujur ngomong pernyataannya tuh kayak munafik dong kayak begitu kan, bilang jangan pakai barang palsu tapi kalau duitnya halal jangan rendahin temennya apa karena dia juga pakai duit halal kok belinya begitu lah kan. Itu kan ya nggak bener dong kayak begitu kan, itu kan nggak bener kayak begitu. Jadi kayak itu kan kayak munafik kan pernyataan seperti itu kan gitu. Satu bilang jangan pakai barang palsu, tapi temennya pakai barang palsu dia bilang ala itu pakai duit halal apa gitu. Nah itu kan menurut gua ya pernyataan setelah diserangnya itu sih menurut gua Angela itu kayak nggak nyesel gitu loh, tapi nggak merasa bersalah gitu loh. Dan gua lumayan yakin dia nggak ngerasa bersalah sih, makanya terus ngelawan gitu. Makanya menurut gua sih ya itulah gua bilang salahnya dia di sono gitu ya. Oke guys, begitu aja lah. Menurut kalian gimana? Langsung komen ya guys, ini kasusnya viral lucu gitu ya. Gue pengen denger pendapat kalian gimana. Oke guys, makasih udah nonton Gojam gitu ya. Ini bahas kasus-kasus kayak gini ya buat refreshing lah gitu ya. Sekali-sekali kita bahas sesuatu yang menarik seperti ini gitu ya. Oke guys, kalau kalian suka horologi jam tangan, jangan lupa subscribe channel Gojam dan sampaikan, dan nantikan Gojam di video berikutnya. Makasih guys, bye bye.